Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Sistem Cerdas akan menjelaskan tentang mengenai soal UAS dengan saya Rizky Dwindrianto dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusisa Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aditya Pratama. Dan akan dijelaskan oleh rekan saya Justisa. Ya, kemudian di sini saya akan menjalankan mengenai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Cerdas. Langsung saja kita bahas materi ini. Pertama-tama, kita sudah pada halaman MATLAB. Kita open atau masukkan data Fisher Iris dataset yang telah diberikan Pak Ari. Ini nama filenya nnbb.bunga.pk.m file. Setelah itu, kita akan memasukkan data kisi yang telah diberikan pula. Kita masukkan ke dalam workspace. Cara masukkannya tinggal double klik. Kemudian di workspace di sini akan muncul data-data tersebut. Di dalam data kisi terdapat data latih, data latih dan data uji, maaf. Kemudian setelah kita sudah masukkan, kita mulai menjalankan atau membuat coding pelatihannya dalam software ini. Ini softwarenya. Di dalam data kisi yang telah dimasukkan tadi, memuat data uji dan data latih. Bagaimana cara memasukkannya ke dalam software ini, yaitu pada line 5, kita masukkan saja nama data yang telah kita taruh tadi. Di sini kita tulis saja langsung data kisi. Jangan lupa diberi tanda petik atas. Kemudian untuk mengetesnya, saya akan stop di sini atau di breakpoint dengan cara diklik pada bagian line 9. Kemudian kita coba run. Setelah itu, pada line 9 ini adalah slot atau plot perintah yang akan dipanggil. Ini di sini variabel P adalah plot atau line untuk perintah yang akan dipanggil, atau boleh dikatakan sebagai data latih input. Kemudian pada variabel T ini pada line 10 merupakan data latih target atau line target. Dan pada line 11 ini atau variabel U merupakan line uji atau uji data input. Di sini diartikan sebagai data yang akan diinput dari variabel P dan T, yaitu hanya kolom 1 dan kolom 2, sebanyak 50 kali pengujian data. Kemudian setelah itu, setelah kita jalankan program yang di atas ini tadi, kemudian kita akan menjalankan program di bawahnya. Yang ini kita hapus saja. Kemudian kita akan coba menjalankan kembali.
Pada line 14 ini kita menjalankan perintah ini bertujuan untuk mengecek apakah variabel P, T, dan U yang di atasnya tadi sudah termuat atau belum. Untuk menampilkan variabel PTU tadi, kita dapat melalui menu Home, kemudian Open Variable. Variabel P, ini variabel P, kemudian variabel T, kemudian variabel U. Sudah di sini termuat semua variabel P, variabel T, dan variabel U. Kemudian setelah itu kita akan atur normalisasi pada line ini 14. Di sini X1 min bernilai 0, kemudian X1 max bernilai 1. Sedangkan X2 min bernilai 0 dan X bernilai 2. Kemudian setelah kita masukkan perintah normalisasi di sini, untuk mengeceknya kita dapat melakukan langkah pertama, yaitu dengan cara breakpoint kembali. Kita breakpoint pada line 27. Kemudian kita run. Setelah itu kita dapat melihat variabelnya lagi pada menu Home. Untuk variabel X besar, ini adalah variabel X yang sudah ternormalisasi. Kemudian untuk variabel U besar maksudnya, ini adalah tabel variabel untuk U besar yang sudah ternormalisasi. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke dalam langkah untuk melakukan transpose matrik. Untuk melihat transpose matrik, kita dapat melakukan breakpoint kembali pada line 33. Kemudian kita run kembali untuk melihat apakah X yang di atasnya tadi sudah ditranspose atau belum. Kita langsung coba run saja. Kemudian kita dapat melihatnya variabel di menu Home. Kita lihat, ya ini adalah tabel variabel X yang sudah tertranspose. Tadi sebelumnya yang belum ditranspose bentuknya vertikal ke bawah, kemudian ini variabel X yang sudah tertranspose, matriknya berubah menjadi horizontal. Kemudian kita juga lihat untuk variabel U yang sudah tertranspose, yaitu sama. Setelah ditranspose, tabel akan berubah menjadi horizontal.
yang sebelumnya vertikal. Kemudian untuk langkah selanjutnya, di sini pada line 33 terdapat H bernilai 71. Di sini variabel H ini bernilai 71, artinya menggunakan 71 layer di tiap-tiap hidden layer. Kemudian kita dapat lihat pada soal ujian akhir semester yang telah diberikan oleh dosen. Di sini terdapat petunjuk hidden layer sama dengan 3 atau boleh lebih. Maka di sini kami menggunakan hanya tiga hidden layer. Ini di sini merupakan jumlah hidden layer yang kita gunakan. Di sini ada variabel H sebanyak 3 kali yang sudah kita rubah, yang berarti kami menggunakan 3 hidden layer. Selanjutnya setelah itu kita akan menjalankan program pada line 34. Kemudian langsung kita lanjutkan ke line 49, yaitu di mana pada line 49 ini adalah set goal untuk MSE atau error. Pada perintah pada soal ujian akhir semester, di sini diberi petunjuk MSE sama dengan 0,00001. Kemudian kita ikuti perintah yang ada di soal, sehingga di sini pada line 49 kita mengikuti, yaitu 0,00001. Setelah itu kita langsung saja untuk menjalankan program di dalam software ini seluruhnya. Langsung kita klik run saja. Sebentar. Kemudian setelah kita mengatur atau memasukkan input-inputan yang ada di dalam software ini, kemudian kita akan melihat hasilnya atau kita jalankan programnya. Di sini kita klik run. Kemudian di sini setelah kita run akan
bermunculan 4 gambar atau 4 gambar grafik. Yang pertama ini. Halaman ini dinamakan Neural Network Training, atau di dalam sini berisikan informasi-informasi dalam software yang telah kita jalankan tadi. Di dalam neural net ini tentu fokusnya pada ini nilai performance ini. Di sini dikatakan telah mencapai goal MSE atau error tadi pada literasi ke-65. Di sini pada saat literasi 65 menghasilkan MSE atau nilai error sebesar 7.00. Ini nilai MSE-nya. Kemudian kita dapat melihat nilai performance. Kita klik saja. Di sini loading opening performance. Kemudian ini hasil dari plot performance yang telah kita buka tadi. Di plot ini, performance ini grafik ini adalah nilai dari laju pembelajaran learning rate yang telah dilakukan. Di sini yang horizontal ini merupakan base atau goalnya. Di sini terdapat di sini bernilai di sini dihasilkan nilai 60 dalam 65 epoch. Kemudian kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini adalah plot 3 atau hasil pengujian dengan data latih. Di dalam data latih ini memiliki grafik yang hampir sama di sini dan di sini, yang menyatakan data latih dan dengan data latih ini memiliki output yang relatif bagus atau errornya sangat sedikit. Kemudian ini adalah gambar plot selanjutnya, yaitu plot 4 hasil pengujian dengan data uji. Di dalam data uji ini memiliki grafik, 2 bagian grafik, ini, dan terbagi menjadi 2 warna, yaitu warna biru dan warna merah. Pada warna biru itu merupakan gambar dari target atau nilai input yang kita masukkan tadi. Kemudian sedangkan warna merah itu merupakan nilai errornya. Kita lihat di sini pada hasil pengujian dengan data uji, errornya sangat banyak sekali dan tersebar di mana-mana. Atau dapat diartikan sebagai masih terdapat banyak sekali error yang dilakukan pada data uji tersebut. Kemudian cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi banyak sekali kesalahan. Atas perhatiannya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.